soal yang ini mapping ya. Saya khawatirnya ini waktunya masih jalan, jadi belum habis ya. Ya karena ini bukan di kelas saya nggak tahu persis waktunya udah habis belum. Kalau di kelas saya yang mapping itu waktunya masih jalan ya. Untuk amannya, mungkin datanya saya ganti aja ya. Oke, eh ini saya ganti, misalnya ini ya. Ini saya ganti angkanya supaya nggak persis ya, supaya kalian nanti yang masih mengerjakan tugas ini bisa ya sedikit mikir ya, walaupun mirip-mirip. Misal RAM-nya berapa mega ini? 4 mega ya? Gantilah 4 megabyte. MBR-nya sama lah ya. MBR itu kan lebar datanya ya, 1 byte atau 8 bit. Dan satu kotak kecil adalah 1 bit. Oh ini menjelaskan gambar ya, gambar ini. Jadi ditanyakan MAR-nya. Nah, memory address register ini sama dengan ini lebar alamat ini. Ya, lebar alamat. Berarti yang kita ambil adalah info ukuran. Berarti 4 megabyte dibagi ini satu alamat isinya 1 byte ya, dibagi 1 byte. Byte itu kalau disingkat bit besar ya, jangan bit kecil ya. Kalau bit kecil itu bit. Ini per alamat. Byte-nya hilang, hasilnya berapa? Ya 4 mega bagi 1. 4 mega. Nah, sekarang satuannya jadi alamat. Ya. Itu yang A. Panjang word. Nah, word ini hati-hati. Kalau istilah byte itu pasti 8 bit. Istilah word, bitnya itu bisa beda-beda. Bisa 8 bit, bisa 16, bisa 32, tergantung konteksnya. Jadi harus dilihat konteksnya di sini. Ya. Sorry, saya belum selesai nih ya. Tanyakan lebar alamat ya. Ini baru jumlah alamat. Lebar alamatnya berapa? Sorry, yang A nih. Lebar alamat. Berarti yang 4 mega ini kita ubah ya. Mega alamat ini sama dengan 2 pangkat berapa? 22 ya. Ini alamat. Jadi lebar alamatnya ini ya, jawabannya adalah pangkatnya itu. 22 bit. Ini jawabannya ya. Ini saya ganti ukurannya jadi 4 mega ya. Ini MAR-nya ini 22. Jadi di sini itu 22. Nah, jadi totalnya ini sebenarnya garis ya, garis ini. Nah, lebar totalnya ini berapa? 22 bit. Ini direct mapping ya. Ada tag, ada line, ada word. Yang ditanyakan nih panjang word. Berarti yang kanan. Nah, dari mana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Satu kotak kecil 1 bit. Nah, ini satu kotak kecil 1 bit. Ya, kuncinya di situ. Berarti tag-nya berapa bit? Tinggal ngitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 bit. Lainnya berapa? 4 bit. Jadi word-nya berapa? Gampang kan? Berarti ini jawabannya adalah totalnya 22 dikurangi 5 dikurangi 4. Sama dengan berapa? 13 ya? 22 kurangi 9, ya 13. Jadi bit-bitnya 13 bit ya. Untuk data ini ya, 4 mega ya. Jadi jawabannya itu panjang bitnya. Ini yang B ya, ini jawaban B ini. Jumlah word per line. Ini ya, kata kuncinya per line ini. Bit lainnya berapa? 4. Ya. Bit lainnya 4. Jumlah, ya, ini saya tulis di mana ya? Di sini ya. Sini, C ini. Bit lainnya sama dengan 4 bit. Maka jumlah lainnya sama dengan 2 pangkat 4. Berapa ini? Ya, 16 ya.
16 line ini. Ini jumlah lainnya. Yang ditanyakan jumlah word per line. Per barisnya berapa? Nah, cache memory cara mengambil data dari RAM ya adalah per word ya. Word di sini, nah ini istilahnya ya, hati-hati. Word itu apa? Word itu beberapa alamat. Nah, di sini kita tahu jumlah bit-bitnya ada berapa ini? 13 bit ya. Kalau digambar ini ya, ini ada, sorry, di atas. Kotaknya ini, kalau digambar, ini ada berarti ada 13 kotakan kecil ya, karena satu kotak 1 bit. Ya, 13. Oke. Nah, jumlah word per barisnya ada berapa? Dari mana kita bisa tahu ini? Tadi jumlah bit word-nya ada 13 bit. 13 bit, maka artinya ya, artinya data yang bit word itu untuk apa sih? Bit word itu untuk memilih ya, memilih salah satu data yang ada di satu baris. Oke. Kalau bit word-nya ada 13, saya lingkari warna beda ya. Ini bit word-nya ada 13. Ya. Berarti satu baris ini ya. Satu baris isinya berapa? Isinya adalah 2 pangkat 13. Ya. Jadi ini jawabannya berapa? 2 pangkat 13. Oke. 2 pangkat 13. Karena bit word ya, itu untuk memilih ini data yang ada di satu baris. Coba kita lihat dulu ini slide-nya. Ini pertemuan ke mapping ke-7 ya. Pertemuan 7 ini berarti. Nah, kita kembali ke sini. Direct mapping. Ini asosiatif. Ya, ini direct mapping. Ya, ini ya, di contoh, kalau di slide ini yang jadi contoh. Kebetulan di sini hanya 4 alamat dalam satu line. Jadi 4 alamat sehingga dihasilkan 2 bit. Jadi kalau di contoh ini hanya 2 bit ini, bit word-nya ya. Ini hanya 2 bit. Kalau yang di soal tadi, ini banyak nih. Ada 13 bit. Kalau 2 bit, ya, ini digunakan untuk memilih satu dari 4 byte yang ada di baris. Jadi baris ini bisa diisi data sebanyak 4 byte, ya, 4 byte. Sesuai dengan jumlah bit word-nya. Nah, kalau dikembalikan ke soal, ini ada berapa? Berarti jumlah datanya, ya. Ini karena ini ada info nggak satu alamatnya berapa byte? Nggak ada ya, nggak ada info di sini. Tapi dari jumlah bitnya yang 13 bit ini, berarti ini menunjukkan jumlah ya, jumlah dalam satu baris itu bisa diisi data sebanyak 2 pangkat 13 word. Ya, kalau di contoh ini satu word-nya adalah 1 byte di contoh ini ya. Nah, kalau di
di soal yang ini berarti 2 pangkat 13 ini word ya. Ukuran baris berarti ini daya tampungnya ya. Berapa itu? Ukuran barisnya, kapasitasnya bisa nyimpan data berapa banyak. Dari mana kita tahunya? Dari kita kembali lagi ke yang ini ya. Jadi ini agak lain ya, pertanyaannya agak lain dengan yang di contoh slide ya. Ukuran lain itu yang dimaksud adalah ini. Kalau di sini ukurannya ini bisa nyimpan data 4 byte ini. Nah ini. Kenapa 4 byte? Karena data yang bisa diambil itu dari 2 bit yang berarti dari 4 alamat. Nah, kalau di sini ini bitnya ada 13. Jadi berapa ukuran datanya? Jadi satu baris bisa nampung data sebanyak 2 pangkat 13 ya. Ukuran lainnya ini cukup besar ini, jadinya cukup besar. Jadi karena bitnya ini sangat banyak bitnya ya. Kalau jumlah barisnya hanya 16 ya, karena hanya 4 bit, 2 pangkat 4 16 baris, tapi setiap barisnya itu banyak ya. Kemudian jumlah baris, nah yang ini 2 pangkat 4 ini. 2 pangkat 4 ya, ini 16 line. Kemudian kapasitas, nah kapasitas itu seperti yang rumus umum tadi, lebar alamat kali setiap alamat berapa bitnya. Lebar alamat berapa ini? Lebar alamat. Lebar alamatnya adalah yang ini tadi 5 ya, yang ini 4, yang ini 13. Jadi 22 ya. Lebar alamatnya 22 bit. Kapasitas itu lebar 2 pangkat lebar alamat ya. Kapasitas 2 pangkat lebar alamat kali data per alamat. Data per alamatnya berapa? Data per alamat adalah kita lihat di sini ya. Ini bit word-nya ada 2 bit karena ada 4 alamat yang diambil ya. Nah, kalau di soal ini jelas ini ya disebutkan satu alamat mana nih? Nah, ini ya, satu alamat 1 byte. Nah, kalau yang di soal tugas itu info ini nggak ada eksplisit di sini ya. Nggak ada eksplisitnya. Cuma ada, kita bisa tahu lebar alamatnya adalah 22 bit ini. Kemudian MBR-nya ya, lebar datanya mana ini ya? Oh ini ada nih, sorry, ada nih di sini ya, kelewatan. Nah, udah. Jadi satu alamatnya 1 byte. Kalau ditanyakan kapasitas berapa, berarti yang ini ya, kapasitas itu 2 pangkat 22 kali 1 byte berarti ya. Ini di info soal MBR ini 1 byte. Ini 1 byte. Jadi jawabannya berapa? 4 megabyte. Betul ya? Jadi kapasitasnya adalah ini ya. Ini yang soal F ini. Nah, ini agak acak-acakan nih letaknya. Oke, jadi agak lain ya ini, agak lain modelnya dengan yang contoh di slide ini. Kenapa lain? Ini
jumlah bitwidth-nya sangat banyak. Sehingga dalam satu baris ini isi datanya itu besar sekali, ya, isi datanya besar sekali, yaitu 2 pangkat 11, 2 pangkat 13 ya. Oke, kira-kira gitu ya, yang di soal nomor ini, nggak ada nomornya ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, yang nanya ini, sebentar saya geser. Ini dari mana ini yang pertanyaan yang ini ya? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Yusri Atala dari jurusan Teknologi Informasi. Oke. Saya ingin bertanya untuk opsi yang C sampai D bisa diulangin lagi Pak. Oke, ya. Yang mudah dulu ya. Jadi dari beberapa poin ini, yang mudah dihitung, ya, mudah dihitung itu yang E dulu ya, jumlah lain. Nah, jumlah lain itu gampang. Jumlah lain itu dari jumlah bit lainnya. Bit lainnya apa? Karena ada di sini satu kotak kecil adalah 1 bit. Nah, berarti ini ya. Ini yang ini bisa diketahui ini, 4 ya. Bit lainnya ada 4, maka jumlah lain yang E ini 2 pangkat 4. Ini 16 lain ya. Ya, itu gampang tuh. Kemudian kapasitas cache. Nah, kapasitas tes yang barusan ya. Ini formulanya ini ya. Tadi pakai warna beda. Nah, ini. Ini sorry ini acak-acakan ya. Nah, ini. Kapasitas itu 2 pangkat lebar alamat total ya kali data tiap alamat. Lebar alamatnya itu jumlahan dari yang ini ya. Ini teks 5, lainnya 4, width-nya 13. Jadi dapatnya 22 ya, yang ini lebar alamatnya. Jadi 2 pangkat 22 kali data tiap alamat. Nah, infonya di sini, ya, MBR ini. Satu alamatnya berarti 1 byte. Dapatnya 4 megabyte. Jadi kapasitasnya nih ya. Nah, sekarang yang ukuran lain. Ya. Ukuran lain, apa yang dimaksud ukuran lain di sini? Ukuran lain ini sepertinya adalah banyaknya data yang bisa ditaruh di dalam satu baris. Banyaknya data yang bisa ditaruh dalam satu baris. Kalau di contoh ini, satu barisnya ya, sini eksplisit disebutkan nih ya. 4 byte. Nah, kalau di soal ini justru itu yang ditanyakan. Ukuran lain. Jadi satu line itu bisa digunakan untuk menyimpan data berapa banyak. Berapa setiap line-nya. Kalau di soal yang di contoh ini, satu line-nya adalah 4 byte karena bit width-nya ada 2. Ya, 2 pangkat 2. Kalau ini berarti ukuran lainnya adalah sesuai dengan ini ya. Coba di mana nih? Nah, sini. Tadi 13 bit itu bit width-nya 13 bit width-nya. Artinya apa? Artinya kalau kita analogikan dengan yang ini ya. Ini 2 bit. Ya, bit width-nya 2 bit. Maka datanya adalah 2 pangkat 2, 4 byte. Kalau ini berarti ini 2 pangkat 13.
besar sekali memang di contoh ini ya. Di data ini 213 ini satuannya byte. Jadi ukuran lain dimaksud sini satu baris bisa nyimpan data berapa banyak? 8 kilobyte. Ya, menurut data yang di sini seperti ini ya. Kemudian yang C ya, jumlah word per line. Nah, word itu apa? Word itu adalah ini, kalau kita lihat di sini ya. Nah, word itu di sini adalah W. Nah, word itu tidak pasti bitnya, tergantung konteksnya. Kalau untuk mapping ini, ya satu word itu ya satu alamat. Kalau blok, nah ini baru beberapa word. Jadi yang ditanyakan di sini, berapa word per line itu sama dengan ukuran dari line-nya itu. Ya, ini jawabannya sama ini. Ya, jadi istilahnya ini word, ini byte, ini mirip. Apakah kejawab C sampai F? Tadi yang bertanya. Baik Pak, terjawab Pak. Ya, jadi di soal ini sedikit diputar ya, tidak mirip seperti yang di contoh soal di slide, tapi sedikit diputar. Jadi untuk jawabnya agak mikir. Kemudian digunakan istilah yang berbeda, ada word di sini ya. Oke, yang soal ini yang ada acak-acakan, mudah-mudahan apa ya, tidak bingung. Mudah-mudahan rekamannya bisa dilihat kembali nanti. Ya, ini sebab urutannya ya, urutannya. Oke, yang soal ini apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau yang di chat saya ini ya agak bingung urutannya, jadi langsung diaktifkan mic-nya aja. Kalau ada yang belum kejawab ya, yang di chat. Oke, sudah kejawab semua yang di chat? Kalau belum, diaktifkan mic-nya supaya ini lebih jelas ya. Teman-teman yang mau nanya boleh raise hand aja, nanti bisa langsung ngomong. Nggak ada? Udah nggak ada masalah? Sepertinya udah aman nih, Pak. Aman ya? Oke, kita maju dulu ya.